Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'dah. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Ahmad Karimuddin. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Raden Intan Lampung dengan nomor induk mahasiswa 2511114827, mengajar di Madrasah Aliyah Rodotul Mujawidin, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Dalam video pembelajaran mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam pada materi Fathu Makkah di kelas 10. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Seperti biasa, sebelum pelajaran kita mulai, ketua kelas silahkan dipimpin doa bersama dengan kawan-kawannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wali walidayya wali jami'il mu'minina amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan belajar kita pada hari ini selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sebelum pelajaran kita mulai, seperti biasa tetap kita absensi. Mungkin ada yang tidak masuk? Semuanya masuk ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan belajar hari ini diberi kelancaran. Amin. Masihkah ingat pelajaran yang kemarin? Sebab-sebab terjadinya Fathu Makkah? Masih ya? Masih. Di antaranya adalah adanya perseteruan atau pelanggaran perjanjian Hudaybiyah yang di situ menyebabkan bergabungnya kaum muslimin di Madinah 2 tahun setelah itu suku Bani Bahr, ya, dibantu kafir Quraisy melaksanakan serangan dan pembantaian kepada suku Khuza'ah. Disinilah akhirnya suku tersebut ngadep kepada Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad untuk memberikan solusi, yang pada akhirnya Nabi Muhammad memberikan utusan kepada kaum Khuza'ah, yaitu dengan membawa misi perdamaian yang isinya ada tiga perkara. Yang pertama, orang Quraisy harus menghentikan persekutuannya dengan Bani Bahr. Ini pertama. Yang kedua, kalau tidak bisa yang pertama, berarti yang kedua, yaitu orang Quraisy mengganti kerugian atas jatuhnya korban dari suku Khuza'ah. Yang ketiga, orang Quraisy harus menyatakan pembatalan terhadap perjanjian
Hudaybiyah. Jadi 3 poin inilah yang diberikan oleh Rasulullah kepada kaum Quraisy, sehingga kaum Quraisy memberikan keputusan yang ketiga, yaitu membatalkan perjanjian Hudaybiyah. Dalam pembelajaran kali ini, sampean semua peserta didik sebagai murid harus mampu menganalisis sebab-sebab terjadinya peristiwa Fathu Mekah. Menganalisis kenapa Fathu Mekah itu bisa terbuka. Di sana nanti ada keterangan juga turunnya surah apa itu yang Inna Fatahna. Itu adalah surah yang menerangkan terbukanya kota Makkah. Yang kedua, kalian dapat menafsirkan nilai-nilai perdamaian yang terkandung dalam peristiwa Fathu Makkah. Nilai-nilai perdamaian artinya apa? Kita harus menanamkan belas kasih dan juga kasih sayang kepada sesama. Maka bukan peperangan yang diinginkan, tetapi perdamaianlah yang diharapkan. Yang ketiga, kalian dapat menentukan beberapa perilaku mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang muncul dalam peristiwa Fathu Mekah. Artinya apa? Kita bisa meneladani, meniru akhlak yang diberikan oleh Rasulullah sebagai pedoman hidup kita. Kenapa? Karena kita di masyarakat pastilah mengalami berbagai hal, dan itu harus disikapi dengan lemah lembut dan murah senyum sebagaimana akhlak Rasulullah. Oke, sebelum melanjutkan pelajaran berikutnya, perlulah kita meregangkan otot-otot kita supaya belajar kita lebih semangat. Semuanya berdiri. Oke, biar semangat. Tepuk semangat. Kurang semangat. Semangat lagi. Tepuk semangat. Oke, silakan duduk kembali. Jadi pikiran kita fresh, pelajaran kita lanjutkan. Sekarang kita perhatikan video yang akan Bapak putar. Ya, diperhatikan dengan seksama supaya nanti bisa dipresentasikan dalam bentuk kelompok. Setelah kita semuanya menyimak video tadi, maka di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu satu, sikap simpatik pasukan Muslim. Ini dalam sifat simpatik ini dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Krono sifat simpatik dari beliau dan pasukan Muslim, maka dalam membuka negara Makkah tanpa dilalui dengan peperangan. Artinya pokoknya murah senyum, ya, akhlakul karimah ini bisa menyelesaikan segalanya. Yang kedua yang digunakan adalah strategi perang urat saraf. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus sahabatnya yang bernama Abu Sufyan yang sangat berpengaruh di kota Mekah pada saat itu. Yang ketiga, peran Abu Sufyan menghentikan perlawanan. Ini juga dilandasi dengan adanya sifat toleransi dan juga saling menghormati. Intinya adalah akhlakul karimah juga. Sehingga
dalam beberapa hal jaminan keamanan penduduk Mekah ini dijamin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sebuah kata, siapapun yang memasuki rumah Abu Sofyan maka akan mendapatkan keamanan. Saking berpengaruhnya Abu Sofyan di kota Makkah saat itu. Yang kedua, siapa yang masuk lingkungan Ka'bah maka dijamin keamanannya. Dan siapa yang memasuki masjid juga dijamin keamanannya oleh Rasulullah. Dan siapa yang tinggal di rumahnya Abu Sofyan, tinggal di rumahnya dan menutup pintu, maka orang tersebut juga akan mendapatkan perlindungan dan juga keamanan pada masa terbukanya kota Makkah. Selanjutnya adalah pembagian kelompok. Nanti Bapak kasih tugas untuk dikerjakan secara berkelompok dan kemudian dipresentasikan ke depan ke perwakilan dari masing-masing kelompoknya. Ini mas-mas yang di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Nah, silakan disusun mejanya secara berkelompok. Berdiri, mejanya dirapatkan supaya bisa berhadapan-hadapan. Oke, ini dikerjakan. Tulis nama anggota kelompoknya. Ditulis, langsung ditulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dirinya kami di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami menjawab pertanyaan mengapa dalam peristiwa Fathu Makkah Rasulullah SAW tidak menghancurkan musuh-musuhnya, bahkan di antara mereka ditempatkan pada posisi yang penting seperti Abu Sufyan. Jawabannya, pada peristiwa Fathu Makkah Rasulullah SAW tidak menghancurkan musuh-musuhnya karena beliau mengedepankan nilai kasih sayang, pemaafan dan kedamaian sebagaimana misi Islam yang rahmatan lil alamin. Meskipun memiliki kekuasaan penuh untuk membalas perlakuan kaum Quraisy yang selama ini memusuhinya, Rasulullah justru memberikan pengampunan kepada mereka. Beliau bahkan menyatakan, pergilah kalian karena kalian semua bebas, yang menunjukkan betapa besar kelapangan hati dan kebijaksanaan beliau dalam menghadapi musuh. Silakan dari kelompok yang lain ketika ingin bertanya. Ya, silakan. Baik, kami dari kelompok 3 akan bertanya, kenapa Abu Sufyan yang dipilih oleh Rasulullah diberikan posisi yang terhormat? Karena Rasulullah ingin menunjukkan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan berkontribusi bagi umat. Oke, cukup. Terima kasih. Selanjutnya adalah kita simpulkan dulu dari hasil terbukanya Fathu Mekah. Diantaranya adalah Rasulullah dalam menaklukkan kota Makkah bukan tidak mampu melakukan sebuah peperangan. Kalau dengan peperangan pastilah Rasulullah akan menang, tetapi Rasulullah mengedepankan perdamaian dengan langkah-langkah yang humanis yang diberikan oleh Rasulullah, dengan langkah-langkah Rasulullah dengan adab dan tata krama yang baik, sehingga Fathu Mekah bisa terbuka tanpa adanya pertumpahan darah. Artinya apa? Akhlakul karimah dari Rasulullah memang benar-benar luar biasa yang patut kita contoh untuk kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, untuk pelajaran hari ini tentang Fathu Mekah telah selesai. Maka untuk persiapan berikutnya pertemuan yang akan datang yaitu membahas tentang haji wada. Oleh karena itu, karena jam juga sudah waktunya selesai, ganti pelajaran yang lain. Untuk pertemuan kali ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.